Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi, bisa sharing sama-sama ya, sahabat Permata, ibu-ibu semuanya. Nah, untuk supaya tahu bagaimana cara kita menghindari gangguan saluran cerna selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita mesti mengetahui dulu sebenarnya metabolisme tubuh yang terjadi saat puasa itu bagaimana sih? Apakah ada perbedaan antara saat puasa dengan tidak puasa? Nah, pada kondisi normal itu glukosa atau gula dari makanan tersimpan dalam hati dan otot sebagai sumber energi utama. Sebelum memasuki fase puasa, tubuh akan membakar sumber energi sehingga dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Nah, setelah glukosa habis, lemaklah yang menjadi sumber energi selanjutnya. Jadi tubuh yang tadinya membakar glukosa kini beralih melakukan metabolisme lemak. Karena kan kalau pada saat puasa itu kan tidak setiap saat ada asupan makanan yang mengandung karbohidrat atau gula. Sehingga disitulah tubuh untuk pembakaran menjadi kalori, melakukan pembakaran kalori itu menggunakan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saat puasa ini bisa dikatakan bahwa puasa bisa membuat tubuh membakar lemak. Nah, makanya kalau puasa kan rata-rata jadi turun berat badannya ya, karena cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita akan ikut terbakar. Nah, jika lemak habis, tubuh akan memakai protein sebagai sumber energi. Penggunaan protein sebagai sumber energi ini sebenarnya tidaklah sehat ya atau kurang baik karena protein yang dipecah berasal dari otot. Nah, pembakaran protein yang berlangsung sekian lama itu bisa membuat otot menjadi kecil dan lemah. Nah, namun puasa Ramadan ini kan kita hanya berlangsung selama 13 sampai 14 jam. Jadi sahabat Permata tidak perlu khawatir kalau di dalam tubuh kita terjadi pembakaran protein. Ini masih sempat diambilkan dari lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nggak bakal habis kalau hanya dalam waktu 13 sampai 14 jam. Nah, jadi puasa Ramadan tidak akan menyebabkan pemecahan protein. Nah, kemudian pada waktu puasa di bulan Ramadan ini juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi beberapa gangguan pada saluran pencernaan. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang terjadi pada saluran cerna saat kita puasa. Nah, yang dimaksudkan dengan organ pencernaan itu mulai dari mulut sampai dengan usus besar. Nah, apa yang terjadi di mulut pada saat kita berpuasa? Saat berpuasa tubuh tidak dapat asupan air selama lebih dari 10 jam. Namun kelenjar air liur tetap bekerja sehingga mulut tidak kering. Subhanallah, memang Allah itu sudah mengatur sedemikian rupa ya, beliau memerintahkan kita untuk puasa di bulan Ramadan, tapi saluran pencernaan kita juga tidak akan terganggu dengan puasa kita dan akan tetap berjalan dengan baik melakukan pekerjaannya dan fungsinya. Nah, yang kedua adalah lambung. Puasa membuat lambung tidak diisi makanan selama beberapa jam. Pada waktu ini, produksi asam lambung akan menurun untuk mencegah terjadinya pengikisan dinding lambung oleh asam, sehingga terhindar dari iritasi. Yang ketiga, apa yang terjadi di bagian hati atau lever? Selama berpuasa, organ hati bekerja membantu memecah glukosa yang disimpan di hati. Nah, simpanan glukosa di hati itu biasanya kita kenal dengan nama glikogen. Nah, hasilnya tubuh tetap mendapatkan energi untuk aktivitas. Yang keempat, yang terjadi di kandung empedu adalah kandung empedu akan memproduksi cairan empedu yang lebih pekat ketika berpuasa. Ini dimaksudkan untuk persiapan pemecahan lemak ketika seseorang berbuka puasa. Nah, untuk pankreas, ini merupakan penghasil hormon insulin yang berfungsi memecah glukosa dalam darah. Nah, selama puasa, pankreas akan berhenti memproduksi insulin. Sebagai gantinya, tubuh akan memerintahkan lever atau hati untuk melakukan pemecahan glukosa yang tersimpan di dalam organ hati. Nah, penyerapan yang terjadi di usus halus pun akan berhenti untuk sementara karena hanya sedikit makanan yang masuk. Jadi pada saat kita sahur itu akan terjadi penyerapan di dalam usus halus sekitar 6-8 jam kemudian. Nah, setelahnya akan berhenti sementara selama tidak ada asupan makanan. Nah, usus ini hanya akan bergerak setiap 4 jam, bentuk usus pun juga akan mengecil saat puasa. Nah, untuk di usus besar, penyerapan air di usus besar bisa dikontrol karena terbatasnya asupan cairan yang masuk. Hasilnya keseimbangan cairan dalam tubuh tetap terjaga.
Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa pada saat kita berpuasa pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi gangguan pencernaan yang bisa muncul. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah berkaitan dengan pola makan saat buka dan sahur yang kurang baik. Gangguan pencernaan yang biasanya muncul yang pertama adalah mual dan muntah. Umumnya terjadi saat puasa pertama karena sistem pencernaan sedang dalam proses adaptasi. Penyebabnya biasanya makan terlalu banyak saat berbuka, kemudian langsung tidur dan melewatkan waktu sahur. Yang kedua adalah diare. Penyebabnya mungkin kita saat berbuka ataupun sahur itu makan makanan yang sudah terkontaminasi atau tercemar tanpa kita sadari. Kemudian kita makan makanan yang terlalu berlemak, yang terlalu asam atau pedas. Nah, itu juga akan memicu terjadinya diare. Yang ketiga, kembung. Penyebabnya adalah minum dan makan yang terlalu banyak. Kemudian makan makanan yang bergas tinggi secara berlebihan. Nah, makanan yang bergas tinggi itu seperti kalau misalnya dari sayur-sayuran itu seperti batang sawi ya dan keluarganya kan ada cesim, sawi, kemudian pakcoy, sawi putih. Nah, itu sawi dan keluarganya. Kemudian juga kalau dari buah-buahan itu seperti nangka, kemudian durian itu juga bergas tinggi. Itu kalau pada saat puasa kita banyak mengkonsumsi jenis makanan tersebut bisa menyebabkan kembung di saat kita puasa. Nah, yang keempat adalah konstipasi. Nah, ini penyebabnya karena saat sahur ataupun buka kita kurang minum dan kurang asupan serat. Kelima, nyeri mah. Ini biasanya yang sering terjadi ya, sahabat permata. Penyebabnya biasanya karena makan terlalu banyak dan cepat saat berbuka, kemudian makan yang terlalu pedas, asam, banyak pengawet, minuman bersoda, minuman yang tinggi kafein, melewatkan waktu sahur, dan kemungkinan bisa juga karena lambung saat itu belum bisa beradaptasi dengan kondisi perut kosong dalam waktu yang lama. Nah, yang terakhir, asam lambung juga bisa naik pada saat puasa apabila kita pola makannya kurang bagus. Nah, naiknya asam lambung atau biasa kita kenal dengan GERD juga bisa kambuh saat menjalani puasa, itu karena kebiasaan sesudah makan sahur maupun berbuka langsung tidur, jadi tidak ada jeda berapa jam. Nah, kondisi tidur atau berbaring itu sebenarnya akan memudahkan makanan termasuk asam lambung naik ke tenggorokan. Nah, bagaimana cara menghindari kambuhnya mah saat berpuasa? Ada tips-tipsnya sahabat permata, jadi tidak perlu khawatir ya bagi yang punya penyakit mah, itu tetap bisa berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari dengan aman. Dengan cara yang pertama, selalu sahur di akhir waktu sebelum imsak. Kemudian yang kedua, bisa ditambah minum segelas susu hangat saat sahur. Yang ketiga, jangan langsung tidur setelah sahur karena berisiko meningkatkan asam lambung. Nah, bila ingin tetap tidur kembali, bisa dikasih jeda, tunggu 1-2 jam kemudian. Yang keempat, buka tepat waktu dengan porsi kecil, dengan makan secara perlahan. Jadi kan biasanya kita kalau buka, itu kan langsung membatalkan dengan snack-snack yang manis. Nah, tapi porsinya kecil saja, tidak langsung dalam porsi besar, dan mengunyahnya pun secara perlahan, jangan terburu-buru. Ya, terus jangan terburu-buru juga dengan makan menu utama porsi besar. Hindari makanan dan minuman yang memicu asam lambung naik, seperti dalam gambar ini ya, yang terlalu pedas, terlalu asam. Kemudian ini ada gambar minuman bersoda dan gorengan yang bermacam-macam. Boleh makan gorengan, boleh, cuman tetap harus dibatasi, tidak berlebihan. Nah, yang terakhir, jika memang diresepkan obat oleh dokter, jangan lupa meminumnya saat sahur. Nah, kemudian sahabat permata juga ada kalanya puasa malah berat badannya naik ya. Tapi sebagian orang sih biasanya turun ya, tapi ada beberapa orang yang justru berat badannya naik di saat berpuasa. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena pada saat puasa itu kan terjadi perubahan pola makan, terutama saat buka dan sahur. Yang tadinya mungkin ya makanannya bisa terkontrol 3 hari sehari dengan porsi yang sesuai, tapi pada saat buka karena ngerasa habis puasa seharian penuh terus lapar mata ya, terus kalap seperti balas dendam berlebihan makannya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan perubahan pola makan saat berpuasa. Tapi itu perubahan yang kurang bagus. Kemudian ada perubahan aktivitas karena ngerasa tidak ada asupan setiap saat,
Jadi rasanya bermalas-malasan untuk aktivitas. Kemudian yang biasa berolahraga jadi tidak berolahraga. Tidurnya pun biasanya tidak cukup ya. Biasanya tidurnya akan kurang pada saat berpuasa. Nah, itu bisa memicu naiknya berat badan saat berpuasa. Tapi juga nggak perlu khawatir sahabat permata, ada tips-tips untuk menghindari berat badan naik saat berpuasa, yaitu yang pertama, makan dan minum manis cukupnya hanya untuk membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, makan utama sesuai kebutuhan yang bergizi seimbang, banyak minum air putih minimal 8 gelas per hari saat buka sampai dengan sahur, tetap beraktivitas dan jangan hentikan rutinitas berolahraga, dan tidur yang cukup 6-8 jam per hari tentunya dengan mengaturnya sesuai rutinitas Ramadan. Jadi tidak perlu dengan meninggalkan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Mengenai aplikasi atau bagaimana sih wujudnya makanan menu seimbang pada saat buka dan sahur itu nanti mungkin akan dibahas lebih detail oleh narasumber yang kedua. Nah, sahur dan buka puasa yang aman bagi saluran pencernaan itu yang bagaimana? Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam menerapkan pola makan sehat saat berpuasa itu harus tepat memilih jenis makanannya. Nah, ini penting dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh agar tidak mudah lapar dan tidak dehidrasi selama beraktivitas saat berpuasa di siang hari. Nah, pola makan saat sahur itu bisa dilakukan dengan cara makan makanan sumber energi. Lebih baik apabila pilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, oatmeal, sereal, pasta, jagung, kentang, singkong, ubi, dan lain-lain. Banyak jenis karbohidrat kompleks yang bisa kita konsumsi. Alasannya kenapa? Karena jenis makanan tersebut tinggi serat, IG-nya lebih rendah daripada nasi putih sehingga akan mengenyangkan lebih lama. Yang kedua, buah dan sayuran. Nah, ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat, sehingga akan kenyang lebih lama dan mencegah terjadinya sembelit atau konstipasi. Nah, sahabat permata bisa pilih yang kandungan airnya tinggi, seperti semangka, jeruk, melon, belewah, mentimun, selada, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, jangan lupa pada saat sahur, sertakan di menu kita sumber protein hewani dan nabati. Sahabat permata bisa pilih salah satu dari jenis protein tersebut, baik hewani maupun nabati, seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, keju, kacang-kacangan, tahu tempe. Lebih baik apabila pilih lauk hewani yang tidak berlemak tinggi. Dan jangan lupa saat sahur minum air putih 2 gelas, serta batasi atau hindari makanan yang digoreng. Nah, pada saat berbuka bagaimana? Pada saat berbuka juga tidak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu awali berbuka dengan minuman hangat dan kurma atau snack-snack manis, tapi dalam porsi kecil dan makannya jangan tergesa-gesa, dikunyah secara perlahan. Kemudian tunggu sampai 1-2 jam, baru konsumsi menu utama atau makanan berat yang bergizi seimbang. Nah, biasanya memang ya, sahabat permata, kita biasanya pada saat berbuka itu cukup dengan snack takjil aja. Kemudian biasanya makanan utama itu akan kita konsumsi setelah sholat maghrib atau sholat tarawih. Sebenarnya cara seperti itu sudah benar ya. Nah, yang tidak boleh terlewat adalah konsumsi cairan yang cukup minimal 8 gelas per hari di antara waktu berbuka sampai dengan sahur. Nah, 8 gelas cairan ini tidak harus semuanya berwujud air putih, tapi sahabat permata bisa beroleh dari air putih, susu, jus buah, sup, sayuran, dan buah. Itu juga kalau volumenya mencukupi minimal 8 gelas, insya Allah kita bisa berpuasa dengan bugar dan tidak dehidrasi. Nah, dengan demikian berpuasa itu sebenarnya memberikan efek positif bagi kondisi sistem pencernaan karena memberi waktu untuk sistem pencernaan kita beristirahat. Nah, berapa sih sekarang kebutuhan kalori saat berpuasa? Tadi kan dikatakan saat berpuasa itu harus konsumsi menu utama dengan gizi seimbang. Nah, bagaimana cara kita tahu gizi yang seimbang buat kita itu seberapa? Karena yang namanya gizi seimbang itu adalah yang mengandung aneka ragam zat gizi, baik itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, sesuai dengan kebutuhan. Jadi sangat individu sekali.
Dan besarnya kebutuhan kalori itu tiap individu ditentukan oleh berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Nah, bagi sahabat permata yang ingin menghitung-hitung ya, ini ada cara mudah untuk menghitung kalori kita sendiri. Kita awalnya cari dulu berapa berat badan ideal kita. Nah, berat badan ideal itu cara mencarinya dengan tinggi badan dikurangi 100, kemudian kurangi 10% dari hasil pengurangan tinggi badan kurangi 100. Jadi misalnya tinggi badan kita 160, jadi BB ideal kita 160 dikurangi 100, hasilnya 60 dikurangi 10% dari 60, kan dikurangi 6 lagi, jadi 54 berat badan ideal kita. Namun berat badan normalnya adalah 10% di bawah sampai 10% di atas dari berat badan ideal. Jadi kalau berat badan idealnya 54, sahabat permata nggak perlu khawatir. Range atau rentang berat badan yang normal itu masih antara 48 sampai dengan 60. Itu masih dikatakan berat badannya normal. Nah, kemudian untuk menghitung kebutuhan kalori, selain kita harus mencari berat badannya, kita juga bisa mengalihkan dengan kebutuhan kalori per kilogram berat badan. Untuk laki-laki kebutuhannya 30 kalori, untuk wanita 25 kalori. Nah, ini cuma cara mudah saja ya, sahabat permata ya, karena kan nggak mungkin ya kita menggunakan rumus-rumus yang digunakan oleh ahli gizi, terlalu jelimet mungkin ya kalau bukan ahli gizi. Nah, untuk sahabat permata, rumus inilah yang paling mudah bisa diterapkan. Nah, kemudian nanti kalau memang sahabat permata ini selama berpuasa itu juga melakukan aktivitas seperti tetap bekerja ataupun aktivitas di rumah seperti mengerjakan pekerjaan rumah secara rutin ya, kemudian tetap aktif olahraga. Nah, maka hasil perkalian dari berat badan ideal tadi yang sudah dikalikan dengan kebutuhan kalori per kilogram berat badan bisa dikalikan lagi dengan besarnya aktivitas atau faktor aktivitas. Kalau aktivitasnya ringan, ya kalikan 1,6 sampai 1,7. Kalau sedang, kalikan 1,8 sampai 1,9. Dan kalau berat, dikalikan 2 sampai 2,4. Nah, aktivitas ringan itu misalnya kita bekerja di kantor, tapi yang hanya banyak duduk, jadi hanya ngetik, kemudian kita ngadepin laptop, nah seperti itu ringan. Kalau sedang itu pekerjaan yang banyak berdiri, kemudian kita juga rutin berolahraga dalam seminggu 30 menit selama 5 kali, nah itu termasuk aktivitas sedang. Nah kalau yang berat, seperti kuli bangunan ya, kemudian orang-orang yang memang kerja berat yang mengandalkan fisik, terus kemudian selain kerja seperti itu yang nge-gym rutin, yang pokoknya olahraga yang berat, nah itu dikalikan faktornya dengan faktor aktivitas berat. Nah, sebenarnya tanpa hitung-hitung pun ada gambaran kebutuhan kalori sesuai dengan umurnya. Ini saya ambil dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan berdasarkan Permenkes RI nomor 28 tahun 2019. Nah, ini seperti ini ya, sahabat permata bisa lihat di tabel. Ternyata kebutuhan usia laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Perempuan lebih kecil kebutuhan kalorinya. Kemudian tiap usia kebutuhannya berapa, sahabat permata bisa lihat di sini. Dan ternyata setelah usia 30 tahun justru kebutuhan kalorinya akan menurun. Nah, kenapa demikian? Karena setelah usia 30 tahun itu kecepatan metabolismenya kita juga menurun. Makanya kebutuhan kalori kita juga turun untuk menghindari supaya tidak terjadi kegemukan ataupun obesitas. Nah, biasanya puasa itu juga bisa mengurangi asupan kalori sebesar 335 kalori setiap harinya karena selama berpuasa terjadi pengurangan frekuensi makan. Yang tadinya frekuensinya 3 kali sehari hanya menjadi 2 kali sehari. Dan rata-rata orang tidak bisa merapel. Jadi yang makan 3 kali sehari kemudian dirapel hanya menjadi 2 kali itu biasanya agak susah ya. Nah, tapi juga kenapa bisa menimbulkan gemuk? Nah, ini kontrol di snack manisnya itu. Karena snack manis itu tinggi banget kalorinya. 4 sendok makan gula pasir itu sama aja dengan 1 porsi nasi 2 centong. Sama dengan nasi 2 centong. Jadi kalau misalnya sahabat permata minum manis 4 gelas dengan menggunakan gula masing-masingnya 1 sendok, itu sama aja sahabat permata sudah makan 2 centong nasi. Makan 1 potong bakwan, ya bakwan itu sama aja makan nasi putih 2 centong. Nah, biasanya akan lost control di situ. Makanya suka
puasa tapi naik berat badannya. Nah, tadi kan sudah ada hitung-hitungan kalori, tapi masih aduh ribet banget ya. Gimana ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan? Nah, bisa juga memakai sistem isi piringku. Nah, isi piringku ini seolah-olah si piring ini dibagi menjadi 6 bagian. Kemudian dari masing-masing bagian itu ini yang sepertiganya makanan pokok atau sumber karbohidrat, kemudian sepertiganya lagi sayuran, seperenamnya buah-buahan, seperenamnya lauk pauk hewani maupun nabati. Nah, ini contoh kalau diwujudkan dalam bentuk makanan, ini ada nasi putih sepertiga piring, kemudian ini sayur cah kangkung, ini pepayanya sepertiga, ikan kembung 1 ekor, dan tahu sepotong. Nah, ini menu yang kedua ini yang lebih bagus kalau memakai karbohidrat kompleks. Jadi ini ada kentang kukus ya, kentang kukus, kemudian lauknya pepes ikan gurami sama cah tahu kulit itu, dan ada buah semangka sama cah sayuran. Nah, tadi sudah dibahas mengenai pola makan sehat selama puasa. Nah, biasanya kita sudah menjaga sedemikian rupa saat puasa, begitu pada saat Lebaran suka kebobolan ya. Nah, karena apa? Karena banyak banget makanan yang tersedia, banyak banget pilihannya, terus kita ngerasa kayak habis dibatasi makanannya selama 9 penuh, sehingga pada saat Lebaran kita suka kalap. Nah, tapi sebenarnya kita harus tetap mempertahankan pola makan sehat saat Lebaran, sahabat permata, supaya kita tidak menjadi kegemukan ataupun tidak menjadi berisiko terhadap penyakit-penyakit yang lain. Nah, tipsnya bagaimana? Yang pertama, jangan lapar mata dengan cara pilih jenis makanan yang menjadi favorit dari sekian banyak yang terhidang dan porsinya kecil. Kalau masih ingin lagi, anggap saja itu untuk waktu makan yang berikutnya. Kemudian yang kedua, batasi makanan yang manis, yang berlemak, dan bersantan. Bila berlebihan akan berisiko diabetes, kolesterol tinggi, overweight, dan kerusakan gigi. Nah, yang ketiga, berhenti makan saat sudah merasa kenyang. Jadi kalau sudah merasa kenyang, biarpun masih pingin makan yang lain, misalnya ada 10 macam makanan di meja kita baru makan 4 macam aja udah merasa kenyang. Ya jangan terus dilanjutkan, kita berhenti dulu. Jenis yang ke-5 sampai ke-10 kan bisa nanti dimakan di waktu yang berikutnya. Nah, yang keempat, jangan lupa tetap konsumsi sayur. Demikian sahabat permata, apa yang bisa saya sampaikan mengenai pola makan sehat saat puasa maupun Lebaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan untuk pemaparannya. Mungkin Bu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita lanjut dulu ya ke Kak Amel untuk membahas, kan tadi Ibu mengenai teorinya nih. Kita nanti Kak Amel bahas mengenai praktikal di sehari-hari kayak gimana. Mungkin tadi kita udah paham nih teorinya, tapi kita butuh gimana caranya untuk dipraktikkan dalam sehari-hari. Boleh ya Kak Amel? Iya, boleh dok. Oke, mungkin nanti sebelum dimulai, Kak Amel boleh nih sapa dulu teman-teman kita yang udah join di webinar kita kali ini. Saya serahkan ke Kak Amel. Silakan Kak. Baik, terima kasih banyak Dr. Widya atas waktu dan kesempatannya. Halo semua sahabat Permata, perkenalkan saya Amelia Keputri. Di sini saya sebagai ahli gizi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Yang mana pada hari ini saya akan menjelaskan secara praktiknya, yang sebelumnya secara teori oleh Ibu Wulan, sekarang saya akan menjelaskan secara praktiknya. Seperti sudah dijelaskan pada sesi 1 oleh Bu Wulan bahwa kita bisa menghitung kebutuhan kalori kita dengan rumus-rumus yang sudah dijelaskan oleh Bu Wulan. Nah, kali ini kita akan mengacu pada angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi itu apa? Jadi angka kecukupan gizi adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap harinya atau kebutuhan kalori yang kita dapatkan dalam sehari itu seberapa banyak. Yang mana seperti tadi sudah dijelaskan Ibu Wulan bahwa ketika kita tidak berpuasa, kita mengalami kebutuhan energi yang lebih daripada tidak berpuasa, daripada kita puasa. Jadi ketika kita tidak puasa, yang awalnya kalori kita misalnya 2100, ini terjadi penurunan sebanyak 8-10% atau sekitar 200-300 kalori, sekitar 1800 kalori. Nah, untuk selanjutnya ketika kita
berbulan puasa, ini terjadi perbedaan pembagian makanan dalam sehari. Yang mana ketika tidak berpuasa, 3 kali makan utama dan juga 2 kali makan selingan. Tetapi ketika kita berpuasa, 3 kali makan utama ini tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa kita lakukan sehingga... Mohon maaf, sebentar. Panitia mungkin boleh ini ada yang dibantu biar nggak dicoret-coret. Oke, silakan Kamel. Ya, baik. Untuk puasa sendiri jadi terdiri dari 2 kali makan utama dan juga 2 kali selingan, yang mana lebih dipadatkan porsinya pada makanan utama dan juga makanan sahur. Untuk makanan pembuka biasa kita sering dengan takjil. Jadi makanan setelah berbuka puasa itu sebanyak 10% dan makanan penutup sebelum tidur 10%. Yang paling pertama adalah pola makan sehari dalam berpuasa, yaitu adalah sahur. Jadi sebenarnya sahur itu seberapa pentingkah kita konsumsi, karena dalam beberapa hadis dikatakan ketika kita bersahur itu terdapat keberkahan. Selain ada keberkahan, kita juga bisa menjaga keberlangsungan energi kita hingga kita berbuka. Jadi kita dapat beraktivitas fisik dalam waktu siang, jadi tidak merasa lemas, mudah lapar, karena kita sudah sahur pada malam harinya atau pagi harinya. Yang kedua, kita memenuhi kebutuhan harian kita sebanyak 40% atau setara dengan 600 sampai 700 kalori dalam sehari. Selanjutnya adalah syarat makanan sahur. Syarat makanan sahur yang dapat kita pilih itu harus sesuai atau mengikuti dengan pedoman isi piringku. Yang pertama, isi piringku itu terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan juga buah-buahan. Makanan pokok dan sayuran porsinya sama, lauk pauk dan juga buah-buahan porsinya juga sama. Untuk makanan pokok, seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu Wulan bahwa memilih kandungan karbohidrat kompleks. Kenapa kita harus memilih kandungan karbohidrat kompleks? Karena tidak hanya karbohidrat saja yang bisa kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Terdapat serat juga, yang mana seratnya ini adalah serat larut air. Serat larut air ini membuat kita merasa kenyang lebih lama, karena ketika kita konsumsi serat ini dipecah oleh lambungnya itu lebih lama dibandingkan karbohidrat yang lainnya atau karbohidrat sederhana. Untuk yang kedua adalah sayuran. Sayuran kita pilih dengan proses pengolahan yang berkuah dengan sedikit lemak ataupun tanpa lemak sama sekali. Sayuran yang kita rekomendasikan adalah sayuran wortel, atau kalau suka sayurannya ditambahkan sedikit kunyit, karena ketika kita konsumsi tambah dengan kunyit ini bisa melapisi mukosa usus kita. Nah, ketika sayuran yang tinggi gas seperti sawi, kol, daun pepaya, daun singkong itu bisa membuat perut kita tidak nyaman karena kandungan gas yang ada di dalam bahan makanan tersebut. Yang ketiga, pilihlah buah-buahan yang memiliki kandung air yang cukup tinggi, karena ketika kita berpuasa selama 12 sampai 14 jam, ini kita harus selalu menjaga status hidrasi di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa selama 12 sampai 14 jam, kita rentan mengalami yang dehidrasi. Untuk yang keempat adalah lauk pauk. Jadi lauk pauk pilihlah protein yang sedang lemak. Protein yang sedang lemak ini bisa kita dapatkan dari protein hewani yang memiliki kelompok rendah lemak seperti daging ayam tanpa kulit, ikan. Ikannya kalau bisa pilih ikan yang seperti memiliki kandungan omega 3 dan omega 3 dan juga omega 6. Omega 6 yaitu ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kakap, ikan salmon, atau yang lainnya. Tapi jika itu tidak ada, tidak apa dibandingkan kita memilih ikan asin. Jadi kalau bisa protein hewaninya yang memiliki kandungan lemak yang rendah. Nah, ini adalah contoh menu kurang lebih 700 kalori, karena tadi dalam sehari atau ketika kita ingin mengkonsumsi menu sahur, kurang lebih kalori yang dibutuhkan tubuh kita sebanyak 600 sampai 700 kalori. Untuk menu yang pertama dan menu kedua, apa perbedaannya? Perbedaannya terletak pada karbohidrat kompleks dan karbohidrat tidak kompleks, yang mana nasi putih ini hanya karbohidrat sederhana saja, tapi nasi putih ini bisa menjadi karbohidrat kompleks ketika ukuran atau porsi sayurannya ini lebih banyak. Jadi teman-teman atau sahabat permata semua tidak perlu khawatir jika tidak menyukai nasi merah, gandum, oatmeal, atau kentang dengan kulit, bisa tetap menggunakan nasi putih saja, tapi porsi sayurnya
dilebih banyakkan. Jadi porsinya 2 kali lipat dibandingkan makanan pokok. Dan di sini ada patokan ukuran tangan untuk laki-laki dan patokan ukuran tangan untuk wanita. Maksudnya apa? Jadi ketika kita tidak punya centong misalnya ya, 1,5 centong nasi putih itu kalau nggak ada centong gimana ukurannya? 1,5 centong atau 150 gram bisa kita menggunakan 1 ruas telapak tangan kita. Jadi 1 atau 100 gram karbohidrat ini bisa kita dapatkan dari 1 ruas telapak tangan. Tapi kalau kita ingin 150 gram berarti berapa? Yaitu 1,5 ruas telapak tangan. Ini adalah makanan yang perlu dihindari. Yang pertama adalah minyak atau lemak. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang digoreng, bersantan, ini memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Nah, ketika di dalam tubuh, lemak ini akan menyumbat saluran pembuluh darah yang akan berakibat pada aliran oksigen kita berkurang. Aliran oksigen berkurang menyebabkan kita mengantuk pada saat siang hari. Dan lemak yang berlebih ini akan membuat lambung kita sulit untuk mencerna makanan, berakibat pada gangguan rasa nyaman pada perut. Untuk yang kedua adalah asin. Asin biasanya makanan-makanan yang pada kalengan seperti sarden, buah-buahan pada kaleng-kalengan, ataupun ikan teri yang asin atau ikan asin. Ini bisa memicu terjadinya dehidrasi karena kandungan garam yang tinggi yang berasal dari makanan bisa menarik cairan yang ada pada sel. Yang ketiga adalah minuman diuretik. Minuman diuretik itu apa? Seperti teh, kopi, minuman bersoda. Karena dia bisa merangsang kehilangan cairan lebih banyak. Jadi produksi urinnya bisa meningkat. Yang harusnya kita itu status hidrasinya tetap terjaga, tetapi ketika kita sahur mengkonsumsi minuman diuretik, ini bisa membuat kita lebih cepat untuk terjadinya dehidrasi. Selanjutnya adalah berbuka puasa. Biasanya berbuka puasa ini terdiri dari makanan pembuka atau biasa kita sebut dengan takjil dan juga makanan utama atau makanan malam. Makanan berbuka puasa hendaknya kita harus makan secukupnya, tidak terburu-buru, perlahan, dan mengandung air putih dan juga sedikit makanan yang manis. Kenapa mengandung sedikit makanan yang manis? Untuk mengembalikan kadar glukosa darah kita dan juga merehidrasi tubuh kita. Nah, ini ada pun takjil yang disarankan. Takjil yang disarankan yang mengandung sedikit rasa manis. Jadi sebenarnya ketika kita berbuka puasa, tidak perlu yang sangat manis berlebihan. Perlu sedikit yang manis berasal dari gula buah-buahan, yaitu ada di kurma, ada di air buah, ada di buah potong, dan juga air kelapa. Kenapa? Kurma, jeruk manis, atau yang berasal dari buah-buahan lebih disarankan karena dia memiliki kandungan fruktosa. Fruktosa ini adalah gula alami buah yang mana ketika diserap oleh tubuh, dia tidak melalui atau membutuhkan energi di dalam usus. Jadi dia bisa membuat kadar gula darah menjadi lebih stabil. Dan untuk takjil, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa takjil ini dapat dikonsumsi sebanyak 10% dari kebutuhan gizi kita, yaitu 180 kalori. Jadi misalnya ketika kita mau berbuka, boleh minum air kelapa, terus potongan buahnya bisa dicampur. Ada buah apel, ada buah jeruk, ada buah pepaya, ataupun lainnya. Nah, kebiasaan kita saat berbuka itu bukan sedikit yang manis, tapi biasanya berbuka dengan yang manis-manis. Jadi manisnya berbuka dengan yang manis-manis itu adalah tagline, bukan suatu hadis melainkan tagline pada tahun 2006. Dengan yang manis-manis dan kemudian menjadi kebiasaan di masyarakat Indonesia sampai sekarang. Untuk kebiasaan manis-manis yang sering kita konsumsi itu adalah kolak pisang, sop buah, dan juga es pisang hijau. Es pisang hijau, sop buah, dan juga kolak manis ini kaya akan karbohidrat sederhana atau gula-gula. Nah, gula ini yang bisa menyebabkan kalau dikonsumsi berlebihan terjadinya sugar crash atau peningkatan karbohidrat di dalam tubuh kita yang menyebabkan kita menjadi gampang pusing, terus pandangan menjadi kabur, dan juga kita cepat lelah. Seharusnya ketika kita berbuka, kita lebih segar untuk lebih produktif untuk sholat tarawih. Tapi karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis ketika kita berbuka, ini menjadi menurunkan produktivitas kita. Dan untuk berbuka, kita kan tadi direkomendasikan sekitar 180 kalori. Ketika kita berbuka dengan kolak, berarti sudah melebihi dari setengah kebutuhan yang seharusnya.
Dan yang kedua, efek berbuka yang dengan manis-manis ini bisa membuat bakteri jahat di tubuh kita mendominasi. Maksudnya, jadi di dalam tubuh kita, di saluran pencernaan itu terdapat bakteri jahat dan juga bakteri baik. Yang mana ketika bakteri jahat bertemu dengan gula, itu sebagai makanan membuat bakteri jahat mendominasi di dalam saluran pencernaan yang akan membuat imunitas tubuh kita menjadi melemah dan perut kita juga merasa tidak nyaman. Kalau bisa teman-teman gulanya tidak perlu banyak-banyak, dibatasi saja. Selain makanan-makanan yang manis-manis, di Indonesia sendiri sangat menyukai yang dinamakan makanan berlemak. Makanan berlemak seperti goreng-gorengan, yaitu tempe, bakwan, tahu isi, dan risoles. Nah, ketika ingin mengkonsumsi makanan berlemak, diperbolehkan, tapi tidak berlebihan porsinya. Misalnya, ingin makan bakwan, nanti sayurnya lebih banyak dibandingkan tepung-tepungan, dan minyaknya harus dipastikan tidak dipakai berulang kali, karena ini bisa menyebabkan minyaknya lebih banyak terserap oleh tubuh kita, dan tubuh kita akan mengalami terjadinya inflamasi atau peradangan. Nah, untuk makanan berlemak ini sendiri karena sulit dicerna tubuh, ini akan membuat zat-zat gizi lain yang seharusnya diserap oleh tubuh ini menjadi terhambat karena kandungan lemaknya lebih tinggi dibandingkan makanan-makanan yang bergizi baik lainnya. Dan sulit dicerna tubuh ini bisa meningkatkan kita terjadinya peningkatan asam lambung. Ini adalah anjuran konsumsi gula, garam, dan juga lemak berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan, yang mana gula ini dianjurkan konsumsi hanya 4 sendok makan dalam sehari. Misalnya tadi kita makan sop buah itu tidak mungkin 4 sendok makan saja isinya, belum ditambahkan lagi dengan susu kental manis ataupun gula-gula yang lainnya. Sehingga ketika kita mengkonsumsi sop buah, alangkah baiknya kita bikin sendiri tapi dengan gula yang dikontrol gitu ya. Jadi tidak lebih dari 4 sendok makan, dan kalau bisa kalau sudah pakai gula tidak perlu lagi menggunakan susu kental manis. Yang kedua, anjuran konsumsi garam itu setara dengan 2000 mg natrium. Jadi nanti kalau teman-teman mau makan yang ada di kaleng-kaleng atau makanan yang dalam bentuk kemasan, bisa dilihat di belakangnya kan ada tulisan informasi nilai gizi. Nah, informasi nilai gizi ini ada tulisan natrium, sodium. Jadi nanti bisa dilihat bahwa berapa banyak sih kandungan garam yang ada di makanan kemasan tersebut. Kalau misalnya kita ingin terapkan dalam kehidupan sehari-hari, garam ini hanya cukup 1 sendok teh saja. Karena kenapa hanya 1 sendok teh? Tidak 1 sendok makan, karena biasanya garam ini tersembunyi pada bahan makanan. Selanjutnya ada lemak. Lemak itu 5 sendok makan, setara dengan 67 gram per orang per hari. Sebelum kita mengkonsumsi makan malam, alangkah lebih baiknya kita memberikan jeda dulu antara berbuka dengan makan malam. Kita bisa sholat tarawih terlebih dahulu, atau kita bisa rehat sejenak, karena ini bisa menyebabkan jika kita makan terlalu cepat, terburu-buru, langsung dimakan dalam satu waktu, ini akan membuat perut kita merasa tidak nyaman. Dan untuk selanjutnya, setelah kita sudah istirahat, kita bisa langsung makan dengan makan malam. Makan malam ini sama dengan makan sahur, porsinya sebanyak 600 sampai 700 kalori atau sekitar 40%. Ini bisa kita dapatkan dari 1 centong nasi putih, 1 potong pepes ikan. Kenapa pepes ikan? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pepes ikan ini biasanya kan warnanya kuning. Bisa kita dapatkan dari kunyit. Karena kunyit ini bisa sebagai fungsinya menurunkan asam lambung. Jadi ketika kita berbuka puasa ternyata asam lambung kita meningkat. Nanti pas makan malam bisa makan makanan yang mengandung kunyit karena kunyit ini memiliki antiinflamasi. Selanjutnya setelah kita makan malam, kita akan melanjutkan untuk sholat tarawih. Setelah selesai sholat tarawih, kita ngerasa badan kita belum cukup makan pada hari ini. Kita bisa menambahkan selingan atau snacking sebelum kita tidur, tapi harus diberi jarak antara 1 sampai 2 jam supaya tidak meningkatkan asam lambung. Nah, selingan atau snacking ini sekitar 10% dari kebutuhan gizi, yaitu 180 kalori. Diusahakan untuk memilih bahan makanan yang mengandung protein nabati, karena dia bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Dan contoh protein nabati itu bisa kita dapatkan susu kedelai hangat. Jadi sebelum kita tidur, kita konsumsi susu kedelai hangat
terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Dan adapun seperti pisang plus yogurt. Kenapa pisang plus yogurt? Karena pisang plus yogurt ini sebagai makanan prebiotik dan probiotik. Jadi nanti bisa membuat orang-orang yang menderita sakit MAH ini membuat perutnya lebih nyaman karena mengandung probiotik dan prebiotik yang bisa meningkatkan bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, jangan lupa menjaga status hidrasi di dalam tubuh kita. Jadi status hidrasi harus selalu terjaga, yang mana kita harus minum 8 gelas air putih di bulan puasa seperti gambar pada layar. Jadi ada 1 selepas bangun sahur, setelah sholat maghrib, selepas makan, selepas sholat isya, selepas sholat tarawih, dan sebelum tidur. Jadi 1 gelas semuanya. Jadi totalnya 8 gelas. Sekarang kita akan menjelaskan tentang Lebaran atau Idul Fitri. Nah, Lebaran atau Idul Fitri ini kan identik dengan hari raya keagamaan, yang mana biasanya saat Lebaran ini sebagai ajang balas dendam. Karena ketika kita bulan puasa sebelumnya kita kurang untuk mengkonsumsi makanan. Saat Lebaran makanannya sangat banyak, frekuensi makanan menjadi meningkat. Biasanya hidangan yang khas di Hari Raya Idul Fitri yaitu berbeda setiap daerah dan suku di Indonesia, tapi biasanya identik dengan tinggi santan ataupun lemak dan juga gula. Seperti bisa dilihat pada gambar ada kue nastar, ada ketupat, ada sambal goreng ati, ada opor, ada rendang, yang mana ini kaya akan santan, lemak, dan juga gula, tapi rendah akan serat. Bagaimana cara mengaturnya? Kita bisa menggunakan panduan piring makan dengan model T. Kalau tadi pas puasa kita menggunakan isi piringku. Isi piringku itu proporsinya sama antara makan pokok dengan sayuran. Tapi ketika sudah Lebaran, berat badannya meningkat, ini bisa menggunakan piring makan model T, yang mana sayuran dan buah ini lebih banyak dibandingkan dengan makanan pokok ataupun lauk pauk. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Kak Amel untuk pemaparannya. Nanti kita sebelum masuk ke sesi tanya-jawab dengan Bu Bulan sama Kak Amel, izinkan saya dulu untuk memberitahu nih kepada para peserta webinar kita mengenai apa aja yang promosi-promosi di Rumah Sakit Permata Depok dan juga Rumah Sakit Permata Bekasi. Baik, nah untuk para peserta webinar mungkin sudah sering lihat ya di Instagram kita itu kalau misalkan selama bulan Ramadan ini kita ada 4 sesi kelas webinar Ramadan Permata dengan tema puasa sehat tubuh kuat. Nah 9 April kemarin kita sudah membahas nih mengenai kiat sehat diabetes selama berpuasa. Tadi di kolom chat juga itu udah saya lihat ada banyak nih yang tanya tentang tips berpuasa, tips sahur, berbuka untuk orang-orang yang diabetes selama berpuasa itu bagaimana, mungkin nanti boleh nih dicek di platform YouTube kita rekaman dengan Dr. Alvira mengenai diabetes selama berpuasa. Nanti itu dijawab semua tuh di situ. Nah, untuk sesi kedua hari ini dengan Kak Amel dan juga Ibu Wulan mengenai makanan sehatnya dan tips bagaimana cara memenuhi nutrisinya. Dan sesi 3 nanti di minggu depan itu kita dengan Dr. Dr. Nur Hasanah Puji, SPOG, dan Dr. Irma mengenai tetap aman dan sehat selama berpuasa bagi Bumil dan Busui, dan juga di sesi 4-nya mengenai stimulasi untuk mendukung perkembangan anak. Jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya mengenai tips sahur dan juga berbuka bagi Busui dan Bumil, ikut lagi nih di minggu depan dengan Dr. Puji dan juga Dr. Irma membahas mengenai tips aman berpuasa bagi Bumil dan Busui. Selanjutnya, nanti di akhir acara kita akan mengumumkan mengenai pemenang giveaway. Nah, ini syaratnya. Jadi untuk mengklaim hadiah giveaway-nya, di-follow dulu nih akun Instagram @rs_permata_depok, @rs_permata_bekasi, dan @rs_permata_delima_serpong. Dan juga di-share pengalaman saat webinar di Instagram, kemudian tag ketiga rumah sakit kita yang mendapatkan hadiah akan mendapatkan nilai uang GoPay senilai 300.000 untuk 3 orang pemenang. Pastikan sudah mengisi presensi selama webinar berlangsung di link feedback-nya untuk mendapatkan hadiah giveaway-nya.
Nah, untuk mendapatkan promo-promo dan info kesehatan, jangan lupa untuk kunjungi Instagram kita. Ada 3 Instagram, di RS Mata Depok, RS Mata Bekasi, dan RS Mata Delima Serpong. Nanti di situ banyak nih info-info kesehatan, promo-promo, jadwal dokter, itu semua di-upload di Instagram kita. Nah, untuk mohon maaf, boleh di ini? Oh ya. Oke, untuk di YouTube kita juga ada nih, ada testimoni dan juga ada tutorial-tutorial serta expert talk dari dokter-dokter spesialis di ketiga rumah sakit kita. Nah, untuk mendapatkan jadwal-jadwal dokter dan untuk melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di ketiga rumah sakit kita, boleh kunjungi website rumah sakit kita di www.rsmata.co.id. Nah, boleh di screenshot ini untuk alamat-alamatnya ketiga rumah sakit kita, Rumah Sakit Mata Depok, Rumah Sakit Mata Delima Serpong, dan juga Rumah Sakit Mata Bekasi. Nah, untuk Rumah Sakit Mata Depok, kita layanan unggulannya itu adalah klinik kesuburan Smart IVF. Jadi untuk ibu-ibu yang belum memiliki kandungan dan belum memiliki keturunan, maksud saya, dan ingin cepat-cepat memiliki momongan, masih tapi agak sulit, boleh langsung datang ke klinik kesuburan Smart IVF kita. Dan juga kita ada layanan laktasi terpadu untuk ibu-ibu baru nih, dan juga ada klinik tumbuh kembang, CT scan 32 slice, dan hemodialisa. Nah, ini adalah layanan poliklinik di RS Mata Depok. Kita sudah lengkap untuk spesialis-spesialisnya. Nah, untuk RS Mata Bekasi, layanan unggulan di RS Mata Bekasi itu ada layanan laktasi terpadu, layanan inseminasi, tumbuh kembang, hemodialisa, dan juga pusat layanan kecelakaan kerja. Karena seperti yang kita ketahui kan di dekat rumah sakit Mata Bekasi itu banyak pabrik-pabrik ya. Jadi rumah sakit kita ini menjadi pusat layanan kecelakaan kerja bagi orang-orang yang pekerja-pekerja di pabrik-pabrik dekat di daerah Bekasi. Nah, untuk pelayanan polikliniknya juga sudah lengkap untuk poliklinik spesialisnya. Jadi jangan takut untuk datang ke Rumah Sakit Mata Bekasi. Nah, pada bulan Februari lalu, Rumah Sakit Mata Delima Serpong sudah ikut join dengan grup kita. Untuk layanan unggulannya ada klinik kebidanan kandungan, poliklinik anak, dan juga poliklinik penyakit dalam. Untuk layanan polikliniknya ada spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis kandungan, dan juga spesialis bedah umum. Nah, nanti akan bergabung juga layanan laktasi di Rumah Sakit Mata Delima Serpong. Nah, untuk gizi klinik di Rumah Sakit Mata Depok sudah mendapatkan sertifikasi halal, dan juga begitu pula di Rumah Sakit Mata Bekasi sudah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk ketetapan halalnya. Nah, untuk teman-teman para peserta webinar yang ingin berkonsultasi dengan dokter spesialis atau dengan ahli gizi di Rumah Sakit Mata Keluarga Husada Group, itu bisa nih, tapi misalkan takut nih datang ke rumah sakit, itu bisa melalui telemedicine RS Mata Group. Nah, untuk di RS Mata Depok, udah mendekat Lebaran nih, mungkin lagi cari-cari kue-kue kering, itu di Rumah Sakit Mata Depok, di Dapur Sehatnya, The Cafe at RS Mata Depok, kita menjual kue-kue kering, mulai dari nastar keju, putri salju, kastengel, nastar, almond London, dan tamprin. Harganya juga terjangkau nih ya. Untuk pemesanannya silakan hubungi 0812 1100 1016 atau DM ke Instagram @thecafe_RS Mata Depok. Nah, selain itu juga ada package nih, paket-paket untuk Lebaran. Siapa tahu ada yang butuh nih, aduh lagi malas masak, tapi mending apa ya, kita pesan bisa di Dapur Sehat The Cafe at RS Mata Depok. Open PO-nya tanggal 12 sampai 23 April 2022, pengirimannya di H-1 Lebaran pukul 11 sampai 16. Nah, di Rumah Sakit Mata Depok kita juga ada promo vaksin cervix di bulan April ini. Nah, ini penting nih untuk ibu-ibu ya, dan juga wanita-wanita muda, apalagi yang belum melahirkan, belum berhubungan, ini penting nih untuk dilakukan vaksin cervix. Juga ada tes kepribadian online dengan MBTI untuk mengetahui kepribadian kita ini introvert kah atau extrovert kah, ini penting nih untuk dilakukan. Untuk apalagi yang mau masuk kerja, baru mau masuk kerja, ini penting untuk mengetahui tes kepribadian ini. Nah, ini yang utama nih, vaksin meningitis, MCU, haji, dan umroh, yang kita tahu kan sudah terbuka nih haji dan umroh ya. Jadi di Rumah Sakit Mata Depok sudah bisa nih melakukan vaksin meningitis, MCU,
untuk haji dan umroh. Harga-harganya juga terjangkau, silakan hubungi 0812 9220 0060 untuk informasi dan pendaftaran lebih lanjut. Sedangkan untuk di Rumah Sakit Mata Bekasi, kita ada promo pemeriksaan lab Ramadan cek puasa untuk gula darah puasa, AU dan kolesterol, asam urat maksudnya, seharga 75.000 aja nih, sahabat mata. Jadi penting nih untuk dilakukan pemeriksaan lab-labnya ya selama bulan puasa. Nah, untuk paket medical check up juga kita ada di Rumah Sakit Mata Bekasi, harganya hanya untuk pre-employment 420.000, paket intan 497.000, dan paket teenager dasar 500.000 saja. Nah, ini juga harga-harganya paling tingginya itu di paket Safir dan paket treadmill. Itu sudah lengkap, mulai dari dokter umum, dokter gigi, EKG, radiologi, laboratorium lengkap, dan sebagainya. Nah, di Rumah Sakit Mata Bekasi kita juga ada vaksinasi COVID, mulai dari hari Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 11, khusus di tanggal 9 dan 16 April hari ini, dan juga setiap hari Senin sampai Kamis dari tanggal 11 sampai 14 April dari jam 8.30 sampai jam 12. Ini menggunakan vaksin AstraZeneca dan vaksin Moderna. Untuk syarat dan ketentuannya bisa dilihat, di lokasinya itu di lantai 2 RS Mata Bekasi. Selain itu, untuk di Rumah Sakit Mata Delima Serpong, kita ada layanan pijat bayi, hanya seharga 150.000, dan juga paket USG kehamilan seharga 175.000. Ini ya, tadi sudah, kalau misalkan masih takut nih untuk datang ke rumah sakit, boleh nih. Mata Delima Serpong, karena masih terbilang baru, kita ada free konsultasi online via WhatsApp mulai jam 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Nah, jangan lupa untuk para peserta webinar, di tanggal 21 April nanti, hari Kamis, kita ada IG Live nih dengan Dr. Adam Prabata. Mungkin sudah sering dengar namanya Dr. Adam Prabata, ini adalah edukator COVID kita. Ini kan sudah mendekati, tanggal 21 itu sudah mendekati waktu Lebaran ya. Itu ada Instagram Live dengan tema mudik aman di masa pandemi. Jadi sambil ngabuburitan, kita bisa nih sambil dengerin tips and trick dari Dr. Adam Prabata mengenai bagaimana sih cara bermudik dengan aman di masa pandemi. Oke, untuk para peserta jangan lupa untuk mengisi link absensi dan juga mengisi link feedback. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab dengan Ibu Wulan dan juga Kak Amel. Terima kasih sudah mendengarkan. Udah banyak nih Bu Kak dan Kak Amel yang bertanya. Aku langsung share aja ya untuk pertanyaannya. Mungkin nggak semuanya saya pilih, tapi yang berhubungan nih. Nah, yang pertama nih ya Bu, mungkin ini untuk Bu Wulan dulu nih. Bu Wulan tadi kan ada membahas mengenai BAB, agak sulit ya Bu ya. Nah, ini dari Gina Jakarta gimana kalau misalkan malah diare Bu saat berpuasa? Itu setidaknya kita makan biasa aja dan bagaimana cara mengobatinya? Soalnya sering banget nih saat berpuasa malah jadi kena diare, bukan malah BAB-nya sulit. Itu gimana Bu? Boleh langsung dijawab Bu Wulan? Ya, baik Dr. Widya. Seperti yang saya tadi paparkan ya, di slide tadi memang ada salah satu gangguan pencernaan yang justru pada saat puasa itu kita mengalami diare. Dan adapun penyebabnya bisa jadi kemungkinan kita tidak sengaja makan makanan yang sudah terkontaminasi. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mungkin saat sahur maupun buka kita makan makanan yang terlalu asam atau pedas atau terlalu berlemak. Itu juga bisa memicu diare di saat memang saluran pencernaan kita itu sebenarnya kurang tahan ya terhadap jenis makanan tersebut. Nah, bisa juga terlalu tinggi serat. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang makan tinggi serat itu kalau memang saluran pencernaannya tidak kuat, itu malah menyebabkan diare. Nah, untuk mencegahnya, kalau dari segi makanan, berarti pada saat sahur dan buka, sebaiknya Ibu tidak mengkonsumsi makanan yang pedas, tidak mengkonsumsi makanan yang asam, kemudian kurangi makanan gorengan, dan tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu berlemak. Terlalu berlemak itu seperti yang diolah menggunakan santan kental, atau bahkan yang sudah dihangatkan berkali-kali. Nah, itu sebaiknya dihindarin. Nah, tentang serat, tadi kan saya menganjurkan kalau puasa itu sebaiknya makan tinggi serat supaya tahan lapar lebih lama. Tahan kenyang ya, supaya merasa kenyang lebih lama. Tapi untuk individu atau orang-orang yang memang tidak tahan dengan serat yang tinggi, ya dibalik. Jadi pada saat buka maupun sahur,
kita bisa memilih jenis sayuran maupun buah yang rendah serat. Jenis sayuran yang rendah serat itu seperti labu siam, kemudian ada wortel, bayam itu juga termasuk rendah ya. Nah, sementara kalau yang tinggi serat yang harus dihindarin itu adalah sayur-sayuran yang mentah, yang lalapan-lalapan yang mentah. Jadi kalau misalnya ingin makan lalapan ya, diolah terlebih dahulu, direbus atau dikukus. Kemudian seperti daun singkong, daun pepaya, genjer ya. Nah, itu sayuran-sayuran yang tinggi serat. Mungkin itu bisa dihindari untuk mencegah terjadinya diare saat puasa. Kemudian untuk buah-buahan juga dipilih yang tidak terlalu tajam dan bergas tinggi. Misalnya janganlah konsumsi durian ataupun nangka sama nanas ya pada saat kita sedang puasa. Nah, mungkin kalau tip-tip dari makanannya seperti itu, Dr. Widya, untuk mencegah diare saat Ramadan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu. Amin. Mungkin sudah cukup menjawab sih, saya juga udah. Oh iya, gini berarti nggak boleh makan yang asam-asam, pedas-pedas juga dikurangin ya, Bu ya. Karena ya, sama yang bersantan dihindarin. Okay. Yang berlemak tinggi dihindarin. Terus pilihlah yang seratnya justru tidak terlalu tinggi. Oke, Bu. Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya, Bu ya. Ya, silakan, Dokter. Nih, dari Iswati Mojokerto. Minum Yakult dan suplemen probiotik tambahan sebaiknya dikonsumsi ketika sahur atau berbuka ya, Bu. Terus kalau misalkan konsumsi produk tersebut berlebihan, apakah berbahaya? Nah, nanti mungkin yang untuk diet vegannya bisa dijawab sama Kak Amel ya. Untuk orang diet vegan yang hanya makan sayuran saat puasa, apakah tidak akan membebani usus dengan banyaknya serat yang dikonsumsi? Tips apa saja yang perlu diperhatikan saat berpuasa bagi orang yang diet vegan? Boleh langsung, mungkin nanti Bu Wulan boleh jawab mengenai probiotik tadi itu dikonsumsinya saat sahur kah atau berbuka kah, terus aman nggak sih untuk dikonsumsi kalau misalkan berlebihan gitu. Kalau misalkan Amel boleh dijawabnya tadi mengenai orang yang vegan, diet vegan. Bagaimana menunya untuk diet vegan? Silakan, baik sahabat Permata, pertanyaan yang bagus banget ya. Intinya adalah sesuatu yang berlebihan itu mesti tidak akan bagus ya. Jadi kita memang dianjurkan untuk makan itu secukupnya. Nah, untuk probiotik ataupun Yakult juga demikian. Nah, sebaiknya dikonsumsinya itu kalau saya menyarankan pada saat berbuka. Karena kan pada saat sahur, pada saat puasa, itu kan kita lambung itu akan kosong dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi kalau misalnya dimakan saat berbuka, seandainya ada terjadi yang tidak mengenakkan di perut, itu kita masih bisa mengatasinya ya dengan mengkonsumsi makanan yang lain, misalnya langsung kita kejar dengan minuman yang hangat. Nah, tapi kalau pada saat dikonsumsi sahur, biasanya kan makanan itu akan bereaksi di dalam lambung itu kan sampai dengan 6 jam setelah sahur kan. Nah, kita sudah terlanjur puasa nih, ternyata kita berasa nggak enak nih karena pas sahurnya kita konsumsi probiotik. Nah, itu akan lebih susah mengatasinya. Nah, jadi kalau untuk takarannya silahkan jangan berlebihan ya. Biasanya sih dalam sehari itu kalau botol kecil aja paling nggak maksimal cuma 2 ya. Jangan lebih dari itu. Karena tentunya kalau berlebihan ya mesti tidak akan baik. Kasusnya adalah nanti terjadi gangguan di dinding ususnya, malah yang tadinya tujuannya adalah baik jadi malah tidak baik. Nah, seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan bisa menjawab juga ya, Dokter. Dan sahabat Permata yang bertanya. Terima kasih Bu Wulan untuk jawabannya. Berarti intinya pokoknya apapun yang berlebihan memang tidak baik. Iya, betul. Oke. Meskipun manfaatnya ada, tapi kalau berlebihan malah manfaatnya malah jadi nggak kebaca gitu, malah jadi nggak. Iya, apapun itu. Baik, terima kasih Bu Wulan. Mungkin Kamel boleh jawab tadi Kamel yang tentang diet vegan nih, itu bagaimana cara untuk menyangkupi kehidupan nutrisinya ya, kalau nggak salah. Baik, terima kasih banyak Dokter Widya. Jadi untuk para diet vegan kan hanya makan sayuran saat puasa. Sebenarnya diet vegan itu ada beberapa kategori, yang tidak makan telur, ada yang tidak makan hewani saja atau sama sekali. Jadi bisa dilihat dulu nih diet vegannya seperti apa. Jika diet vegannya hanya sayuran saja tapi bisa mengkonsumsi protein, ini bisa kita pilih dari protein nabati saja. Jadi tidak kekurangan anemia atau zat besi di dalam tubuh kita. Kita bisa mendapatkan dari protein nabati seperti tempe, tahu, kacang kedelai. Nah, seperti yang tadi sudah pertanyaan pertama,
menyambung bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, ini kan akan membebani kerja usus. Dikhawatirkan diet vegan akan seperti itu. Tapi kita bisa menambahkan tempe, karena di dalam tempe ini kita bisa membuat yang namanya BAB kita menjadi padat. Jadi ketika kita diare, kita bisa menambahkan pisang dan juga tempe untuk para penderita diet vegan jika mengalami diare. Jadi bisa ditambahkan protein nabati, tidak hanya sayuran saja. Seperti itu, dokter. Baik, jadi meskipun nggak makan yang daging-daging, tapi dari tempe tuh udah ada proteinnya ya. Iya, protein nabati. Oke, terima kasih Kak Wulan dan Kak Wulan dan Kak Amel, jadi kebalikan. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Nih dari Atikah Jambi, ini khusus nih untuk Bu Wulan. Izin bertanya Bu, mana yang lebih dianjurkan untuk berbuka puasa, minum minuman dingin atau panas? Nah ini mungkin saya juga nanya nih Bu. Ya. Saya prefer sebenarnya lebih suka minuman dingin, agak langsung ya, kurang langsung untuk minuman panas. Iya betul. Boleh langsung dijawab Bu. Rata-rata seperti itu ya dokter ya. Jadi pada saat puasa gitu karena seharian penuh menahan haus, terus pengennya langsung seger gitu. Tapi sebaiknya adalah minuman hangat terlebih dahulu. Karena tubuh kita itu kan baru saja kosong, terus dia kan butuh penyesuaian. Nah, pada saat langsung dimasukkan minuman dingin, itu biasanya kalau yang tidak kuat akan langsung pusing. Nah, pengaruhnya ke situ. Jadi untuk berbuka puasa, lebih baik awali dengan minuman yang hangat. Tidak panas juga, tapi hangat. Oke, baik. Berarti hangat. Bukan panas tapi hangat. Kalau kalau mau minum dingin boleh ya Bu? Boleh. Baru setelah minum hangat itu kan beradaptasi dulu ya saluran pencernaannya, baru mau dilanjutkan dengan es apapun bisa. Oke, jadi diadaptasi dulu nih perutnya, dihangatin dulu gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Selanjutnya nih mungkin aku baca pertanyaannya dari Dayah Kalteng ya. Mungkin ini boleh ke Kak Amel nih. Bu, Kak Amel, apakah tidak meminum teh pada saat sahur itu dapat mengurangi mah kambuh? Dan bagaimana kalau tidak menyukai sayur sehingga terjadi defisiensi vitamin dan serat dalam tubuh? Bagaimana mencukupinya agar tidak sembelit? Apakah bisa diganti dengan yang lain? Mungkin Kak Amel boleh dijawab, Kak. Baik, dokter. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah tadi pertanyaannya apakah kalau misalkan minum teh? Iya, Dok. Kalau misalkan minum teh itu nggak minum teh saat sahur bisa mengurangi gejala mah pas lagi puasa gitu. Terus yang kedua pertanyaannya apa tadi ya? Pertanyaannya bagaimana kalau tidak menyukai sayur sehingga terjadi defisiensi vitamin? Misalkan bisa diganti sama apa nih untuk mengganti sayurnya itu? Baik, untuk teh sendiri memang memiliki zat yang cukup membuat perut ini tidak nyaman. Ada tanin dan juga fitat. Jadi kalau ketika kita ingin mengkonsumsi teh, lebih baik sebelum tidur. Tapi karena ini tidak ingin diminum ketika sahur, itu lebih bagus. Karena juga teh ini sebagai zat atau minuman diuretik. Jadi karena dia ini bersifat diuretik, ini akan membuat kita beresiko terjadinya dehidrasi. Jadi selain mengurangi resiko mah, ini juga membuat status hidrasi atau tubuh kita tidak berkurang cairannya. Dan untuk yang kedua, apakah ada alternatif lain jika kita tidak suka sayuran? Sebenarnya kita lihat dulu nih, sayuran apa yang tidak disukai. Apakah sayuran yang berasal dari umbi-umbian, sayuran bunga, ataupun sayuran berdaun. Ketika kita tidak suka sayuran berdaun seperti daun singkong, daun pepaya, ataupun daun bayam, tapi suka umbi-umbian seperti wortel, boleh tetap dikonsumsi walaupun memang agak sedikit bosan ketika kita konsumsi wortel saja. Karena walaupun kita tidak menyukai sayuran, tapi suka buah-buahan, ada beberapa zat gizi yang tidak didapatkan dari buah-buahan ini terdapat pada sayuran. Jadi sebenarnya sayuran ini tidak bisa digantikan. Jadi ibu-ibu lihat lagi nih sayuran apa yang tidak disukai berdasarkan kelompoknya, ada sayuran berdaun, sayuran umbi, ataupun sayuran yang lainnya. Nah, untuk jika memang sama sekali tidak menyukai sayuran, bisa mencari alternatif lain yaitu dengan mengkonsumsi agar-agar. Jadi agar-agar
agar ini fungsinya sama seperti sayuran, yaitu terdapat serat larut air. Jadi dia bisa membuat pencernaan kita, lambung kita merasa kenyang lebih lama. Jadi nanti bisa buat agar-agar, tapi dengan gula yang sedikit, bisa ditambahkan buah-buahan ataupun yang lainnya. Jadi tidak berlebihan gulanya. Jadi bikin agar-agar ditambah buah, jadi banyak seratnya. Jadi tidak hanya dari sayuran saja. Tetapi kita harus mengkonsumsi sayuran walaupun sayurannya itu hanya satu macam. Seperti itu, Dokter Widya, semoga menjawab. Boleh ada gitu ya, yang buat seratnya. Oke, terima kasih Kak Amel dan juga selanjutnya nih aku bacakan pertanyaan ini untuk Bu ya. Bulan Firdauskia di Denpasar. Selamat pagi Bu, izin bertanya apa penting nih Bu peran susu untuk memenuhi kebutuhan. Sebentar Bu, masih di mute tuh, masih di mute suaranya. Iya, Oke. tadi tentang susu ya Dok ya, maaf Iya. tadi sempat keluar. Iya. Maaf, bisa minta tolong diulangi pertanyaannya Dokter? Sebentar, aku share screen lagi ya. Jadi nih Bu, selamat pagi Bu, izin bertanya. Jadi seberapa penting peran susu untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi saat berpuasa? Dan apakah susu aman dikonsumsi saat sahur untuk penderita asam lambung? Dan apakah kandungan protein hewani makanan frozen itu baik jika dikonsumsi Bu? Karena kan instan dan praktis nih. Jadi pertanyaannya, susu tuh memenuhi nggak sih kebutuhan nutrisi selama puasa, terus aman nggak dikonsumsi saat puasa untuk penderita asam lambung? Ya, baik. Saya coba jawab ya Dokter. Gini, jadi sahabat Permata, untuk susu sebenarnya bukan hal yang wajib ya, bukan hal yang wajib dikonsumsi pada saat puasa, itu bukan. Cuman boleh dikonsumsi pada saat berpuasa, terutama kalau pada orang-orang yang memang mempunyai sakit MAH, itu bagus untuk dikonsumsi untuk mengurangi produksi asam lambungnya pada saat sahur, tapi dalam keadaan hangat. Dan juga bisa dikonsumsi oleh orang-orang untuk untuk supaya tidurnya enak. Jadi biasanya orang juga kalau misalnya susah tidur juga akan mengkonsumsi susu pada saat menjelang tidur, susu hangat gitu. Nah, jadi bukan hal yang wajib, tapi bagus juga dikonsumsi orang yang punya penyakit MAH karena dia akan menekan produksi asam lambung gitu. Nah, kemudian mengenai yang protein hewani yang frozen ya. Memang sih saat ini banyak banget frozen ya, tapi kan kalau dibandingkan antara yang segar sama yang frozen, itu bagusan mana? Itu masih akan lebih bagus yang segar, Dokter. Cuman apakah yang frozen ini berarti jelek banget dan tidak bisa digunakan lagi? Tidak seperti itu juga. Jadi tetap bisa, tetap aman. Kalau ditanyakan aman atau tidaknya, aman ya, sepanjang memang penyimpanannya itu tidak melebihi jangka waktu kadaluarsa, itu tetap aman dikonsumsi. Jadi tidak masalah. Tapi kalau memang ada makanan segar, lebih baik pilihlah yang segar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih Bu Bulan untuk jawabannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau konsumsi silahkan, tapi kalau misalkan nggak ada, ya nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Untuk susu? Iya. Iya. Okay. Kalau susu bukan hal yang wajib, yang wajib dikonsumsi saat puasa sih bukan ya. Oke, baik. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini buat Kak Amel. Bu Amelia, apakah makanan yang harus dihindari oleh penderita kolesterol, asam urat, dan trigliserida yang tinggi seperti saya saat buka puasa atau saat sahur? Dan apakah benar kita nggak boleh makan gorengan Bu untuk berbuka? Ini mungkin khusus nih untuk penderita kolesterol dan lain-lainnya. Mungkin boleh langsung dijawab, Kamel? Baik, terima kasih Dok. Untuk para penderita kolesterol yang paling pertama harus dihindari itu adalah konsumsi lemak yang berlebih. Dan untuk asam urat biasanya yang mengandung sayuran warna hijau karena kaya akan purin. Nah, asam urat ini identik dengan makanan yang rendah purin. Rendah purin ini biasanya purin ini kita dapatkan dari protein hewani seperti ada di jeroan, terus kuning telur. Jadi ketika kita menjaga pola makan rendah lemak, ini kita mendapatkan double-nya. Jadi kita bisa mengurangi lemak untuk para penderita kolesterol dan juga mengurangi kambuh pada penderita asam urat. Jadi nanti ketika kita ingin mengkonsumsi
telur kalau bisa putihnya saja, kuningnya dibuang. Untuk jeroan sudah dikonsumsi minimal 1 bulan sekali saja, ketika ingin sekali baru boleh dikonsumsi. Tapi jika memang tidak untuk dikonsumsi setiap hari, tidak diizinkan, tidak perlu gitu ya untuk jeroan-jeroan. Nah, untuk sayur warna hijau kita bisa pilih seperti yang tadi, sayuran umbi-umbian selain warna hijau seperti tauge, ada wortel ataupun labu siam. Labu siam ini sangat bagus untuk mengikat yang namanya kolesterol atau lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu, Dok. Jadi mengurangi kandungan lemak. Dan untuk makanan berbuka puasa, apakah tidak diperbolehkan makanan yang digoreng-goreng? Boleh, tapi porsinya tidak berlebihan. Sebenarnya untuk gula, lemak, dan juga garam ini masih diperbolehkan asal dikonsumsi dalam anjuran yang benar. Seperti tadi, gula itu 4 sendok makan, lemak 5 sendok makan, dan garam 1 sendok makan. Seperti itu, dokter. Semoga menjawab. Baik, mungkin aku nyambung pertanyaannya ya Kak Amela. Misalkan kan sekarang kita kalau misalkan goreng-gorengan gitu, udah banyak nih yang pakai air fryer yang tanpa minyak. Kalau kayak gitu gimana? Baik, nah untuk gorengan-gorengan sendiri ada beberapa, kan kalau air fryer ini menggunakan radiasi ya. Jadi ada beberapa sumber protein hewani yang akan hancur ketika menggunakan air fryer. Jadi sebenarnya memang lebih bagus menggunakan air fryer, tapi dilihat juga nih kandungan protein hewaninya. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan sumber protein hewani, bisa kita ngukus daging ayam gitu ya, pokoknya dikukus, direbus itu lebih baik dibandingkan menggunakan air fryer walaupun minyaknya lebih berkurang. Seperti itu, Dok. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Bu Wulan ya. Sambil menutup ini kita hari ini, sesi tanya jawab kita hari ini, nanti mungkin selanjutnya kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya lagi nih, boleh langsung ke Bu Wulan atau langsung ke berobat ke Rumah Sakit Mata Depok atau Rumah Sakit Mata Bekasi ya. Nah, ini dari Iswati Mojokerto. Kalau pergantian gula dengan konvensional dengan gula stevia, apakah boleh, Bu? Misalnya jika pakai gula stevia itu kan orang-orang akan cenderung terus menambahkan gulanya karena hingga manisnya itu seperti gula biasa. Apakah hal tersebut tetap baik atau kalorinya akan sama sehingga dengan gula biasa, maksudnya gitu, Bu? Ya, baik dokter. Jadi gini sahabat Permata, penggunaan gula pengganti sebagai pengganti gula murni itu boleh, nggak masalah, tapi tetap yang selalu saya sampaikan bahwa apapun yang sifatnya berlebihan itu kurang baik. Nah, begitu juga dengan gula stevia. Biasanya gula stevia itu dikonsumsi dalam per kali makan itu hanya sekitar 1-2 bungkus saja. Bahkan dalam 1 hari pun itu juga ada pembatasan. Memang kalau pembatasan yang saklek sebenarnya berapa sih batas konsumsi maksimal gula pengganti itu memang tidak ada ya, tapi tetap harus kita batasin. Nah, caranya supaya menghasilkan manis bagaimana? Gula pengganti itu tidak akan berasa manis pada saat kita tuang di dalam minuman yang sangat panas. Ataupun misalnya kita bikin bubur kacang hijau atau kita bikin apalah yang makanan yang manis, bikin puding. Tapi gula pengganti itu pada kita tuang pada saat masih di atas kompor itu tidak akan memberikan rasa manis. Jadi triknya adalah supaya berasa manis. Misalnya kita bikin puding ataupun kita bikin bubur kacang hijau gitu, kita tunggu sampai hangat ya, baru kita tuang gula pengganti. Begitu juga pada saat kita minum kopi, pada saat kita minum teh misalnya ya, kalau pengen manis pakai gula pengganti, tunggulah sampai suhunya hangat. Jangan pada saat panas sekali kita tuang gula pengganti, itu tidak akan berasa manis. Itulah yang suka memicu berulang kali kita menambahkan gula tersebut. Dalam satu gelas minuman, kita hanya 1 bungkus saja gula pengganti. Cara membatasinya seperti itu. Terima kasih Bu Wulan untuk jawabannya. Ini aku masih buka kesempatan nih untuk para peserta webinar yang mau bertanya langsung mungkin sama Kamel atau Bu Wulan. Boleh di-raise nanti kita buka untuk voice-nya. Silakan. Ini ada. Banyak banget langsung. Ya, lebih enak langsung mungkin ya, Dok. Dari Kevin ya. Oh iya, Kevin boleh. Kevin boleh dibuka dulu ininya. Videonya ya. Silakan. Dibuka videonya. Halo, dokter. Ini maminya. Maaf ya nggak buka ini soalnya. Abis ngeberesin AC berantakan satu rumah.
Nggak apa-apa. Ya udah. Silakan bertanya kalau mau langsung bertanya. Oke, siap. Aku bingung mau tanya sama siapa, jadi mungkin salah satu aja ya. Kini kan masa puasa itu kan orang pasti timbul asam lambung yang tinggi ya, dari makanan, mungkin juga dari buka puasa atau gimana ya. Bisa nggak dijelasin kira-kira berbuka itu dengan apa gitu yang nyaman, baik makro atau mikronutriennya. Terus nanti di puasa, nanti setelah menutup puasa itu gimana? Kalau mungkin bisa dijelaskan buat orang yang komorbid kali ya, yang DM itu cara penyuntikan insulin aturnya kayak gimana? Mungkin itu aja, sama yang mungkin gagal ginjal kronik ya, gimana cara ngatur kadar mineralnya? Mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab. Terima kasih dokter. Terima kasih host. Iya, oke. Mungkin aku ini aja ya. Ini kan berarti lebih ke pertanyaan gizinya untuk para komorbid gitu. Kalau misalkan untuk yang insulinnya mungkin boleh dicek di YouTube kita, itu ada penjelasan mengenai bagaimana pembunuhan insulin bagi penderita diabetes selama berpuasa, itu sudah dijelaskan oleh Dr. Alfira, boleh dicek langsung di YouTube. Mungkin nanti kita jawab pertanyaan yang pertama dari Mama Kevin ini. Mungkin lebih diringkas gitu, Bu Wulan, Kamel. Pertanyaan beliau, yang nyaman itu untuk memenuhi makro sama mikronutriennya itu bagaimana kalau berbuka puasa dan sahur? Silakan, Kamel. Mungkin dari Bu Wulan dulu ya, baru Kamel. Boleh, nanti silahkan Kak Amel tambahin ya, Kak Amel ya, kalau misalnya kurang lengkap. Jadi pada saat pola makan yang nyaman, yang aman buat saluran pencernaan kita, itu pada saat berbuka awali dengan minuman hangat, ditambah dengan snack manis, tapi dalam porsi kecil, secukupnya saja. Tadi sudah dijelaskan detail sama Kak Amel ya, di situ seberapa banyak, misalnya dengan minuman manis, dengan kurma 3 biji, plus 1 potong snack manis. Nah, seperti itu. Kemudian makanannya pun secara perlahan-lahan, Bu. Jadi tidak terburu-buru. Nah, setelah itu tunggu 1-2 jam. Kemudian baru makan menu utama. Menu utama yang dimakan harus bergizi seimbang, harus mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Nah, tadi juga sudah disampaikan seperti isi piringku konsepnya. Jadi, seberapa besar makanan pokoknya? Makanan pokoknya sebesar sepertiga piring, kemudian untuk sayurannya sepertiga, kemudian untuk buahnya 1/6, dan untuk lauk hewani dan nabatinya seperenam piring. Nah, itu menu seimbangnya. Nah, pada saat sahur bagaimana? Ya tentunya pada saat sahur, kalau kita ingin aman untuk menghindari sebenarnya tadi juga sudah disampaikan di slide ya dokter ya. Jadi mengakhirkan waktu sahur. Jadi kita makan pada saat waktu sudah menjelang imsak. Kemudian bisa ditambah dengan minum segelas susu. Kemudian hindari pada saat sahur makanan yang memicu naiknya asam lambung, yang terlalu asam, terlalu pedas, terlalu berlemak ya, seperti santan kental dan sebagainya. Kemudian minuman yang berkafein seperti kopi, minuman bersoda. Nah, itu dihindari. Nah, kalau habis sahur pingin tidur lagi, jangan buru-buru habis makan sahur langsung tidur, tapi beri jeda 1-2 jam kemudian baru boleh tidur kembali. Nah, seandainya ada obat ya, silahkan diminum sesuai resep dokter pada saat sahur. Jangan lupa diminum obatnya. Seperti itu sih tips-tips supaya tidak mengalami asam lambung ya, gangguan asam lambung pada saat berpuasa. Nah, kalau tentang makanan apa yang bagus untuk komorbid, tadi kan dijelaskan ada ginjal segala ya. Nah, tergantung ya kalau sudah menyangkut jenis diet untuk penyakit tertentu, ini sangat individual sekali ya dokter ya. Ya, betul. Jadi kalau ginjal sih intinya harus kami untuk menjawab lebih detailnya sih harus tahu kondisinya seperti apa. Nah, tapi secara umumnya kalau misalnya mengalami gangguan ginjal tapi tetap dari hasil konsul dokter misalnya sebenarnya tetap masih boleh puasa. Nah, apa saja yang perlu dihindarin? Ya paling yang perlu dihindari adalah proteinnya sih biasanya dijaga ya Kak Emel ya. Kalau misalnya pas ginjal gitu proteinnya cenderung lebih kecil dibandingkan orang yang tidak menderita ginjal. Jadi kalau tadi protein hewani kan kalau ayam bisa 1 potong ya, kalau untuk yang biasa saja. Nah kalau menderita ginjal ya amannya lebih kecil dari itu, mungkin bisa setengahnya. Kemudian untuk mengatur yang lebih gampangnya lagi untuk penderita ginjal itu
bisa jadi dihindarin untuk protein nabatinya, karena kan yang lebih mudah cerna adalah yang protein hewani. Jadi hindarin aja protein nabati supaya kita juga nggak bingung-bingung mikir bagaimana ya. Lebih enak sih sebenarnya kalau konsul dengan ahli gizi ya akan dijelaskan detail. Cuman kalau misalnya kita belum konsul, apa ya langkah awal yang harus kita lakukan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga juga biasanya orang dengan ginjal itu kan ada hiperkalemia ya. Nah, maka ya harus menghindari buah-buahan yang tinggi kalium seperti jeruk, semangka. Nah, kemudian buah-buah yang lain yang tidak tinggi kalium pun dibikin stup. Nah, jadi diolah supaya kaliumnya itu keluar, itu akan lebih aman. Tadi cuma ginjal ya kayaknya. Gimana ya Bu ya maksudnya? Kenapa? Diolahnya seperti apa Bu maksudnya? Di stup. Dok, jadi direbus. Jadi air mendidih, silahkan air mendidih itu mau ditambah dengan kayu manis atau cengkeh boleh. Kemudian nanti dimasukin si buah itu sampai mendidih sekali, kemudian diangkat. Nah, kalau ingin rasa manis, misalnya si ibu ini juga ingin menghindari manis nih. Nah, pada saat sudah airnya hangat, bisa ditambahkan gula pengganti 1 saset. Tapi kalau ibu ini tidak mengalami gangguan gula, tidak ada riwayat diabetes dan sebagainya, nggak apa-apa ditambahkan gula, itu lebih aman. Nah, yang dihindarin tadi ya kayak pisang, jeruk, semangka, itu tinggi kalium ya Bu ya malah. Iya, yang tinggi kalium. Oke. Nah, silakan kalau Kak Amel mau menambahkan. menambahkan. Kalau mau tambahkan, mungkin ada yang mau ditambahkan, Kamel silakan. Iya. Baik dok, untuk selain buah-buahan, untuk penderita gagal ginjal, untuk sayuran warna hijau juga dikurangi ya Bu Wulan. Bahwa sayuran warna hijau sebelumnya harus direndam dulu dengan air hangat 1-2 jam sebelum dimasak. Seperti itu untuk para penderita gangguan ginjal. Untuk yang diabetes sendiri, kita harus memperhatikan makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi. Jadi indeks glikemik tinggi itu bisa mempengaruhi kadar gula darah. Jadi nanti kalau kita sahur, terus kita para penderita diabetes sudah mengalami tanda-tanda seperti hipoglikemi, alangkah lebih baiknya berbuka puasa karena dikhawatirkan malah terjadi penurunan kadar gula darahnya, menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk itu kita harus memilih bahan makanan yang indeks glikemiknya rendah seperti gandum, nasi merah, dan juga kentang dengan kulitnya, ataupun buah-buahan yang rasanya tidak terlalu manis karena semakin matang buah-buahan itu semakin tinggi indeks glikemiknya. Jadi kalau bisa para penderita diabetes alangkah lebih baik mengkonsumsi buah-buahan yang rasanya tidak terlalu manis, atau jika ingin sekali mengkonsumsi pisang yang biasanya kandungannya itu terlalu manis, bisa dikukus dulu. Jadi pisangnya ada pisang kepok supaya kita bisa mendapatkan rasa pisang tapi dengan kandungan gula yang tidak terlalu tinggi. Seperti itu dokter. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup menjawab. Ini ada yang ngechat juga nih di grup, di kolom chat. Matur nuhun Kakak Sri dan Kakak Amel, mantap penjelasannya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir boleh ya? Aku persilakan nih satu yang aku pilih. Ibu Rahma Fauzia, mungkin boleh dibuka videonya dan juga di unmute suaranya. Kalau mau bertanya langsung silahkan. Satu pertanyaan terakhir buat menutupi. Oke, mungkin karena kita melihat waktu ini agak belum bertanya juga. Mungkin kalau misalkan untuk sahabat Permata yang mau bertanya, nanti boleh langsung ke Ibu Wulan atau Kak Amel di Area Mata Bekasi dan juga Area Mata Depok. Kalau mau konsultasi langsung boleh ya Bu ya? Iya. Bu Wulan, kalau konsultasi langsung gimana caranya Bu? Mungkin boleh dijelaskan nih Bu ke para sahabat Permata? Iya, kalau kami ada di Rumah Sakit Permata Depok dari mulai jam 9 sampai jam 3 ya. Bisa kalau mau datang langsung konsultasi. Tapi kalau misalnya mau lewat chat sih juga kami ada ya nomor untuk chatnya. Oke. Untuk Kamel juga selalu available ya di Rumah Sakit Mata Bekasi. Oke. Karena kita melihat waktu, padahal ini pertanyaan sebenarnya masih banyak. Tapi karena kita terhambat sama waktu, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ini lagi ya sama Bulan, sama Kamel, mungkin bahas materi-materi yang lain. Sebelum kita tutup, mungkin aku mau foto bersama dulu, boleh ya Bu? Ya, enggak, silahkan dokter. Oke, untuk para peserta boleh di open cam dulu, kalau misalkan mau ikut, nanti minta tolong untuk panitia dibantu untuk screenshot-nya ya. Di screenshot, oke. Sudah dibuka, oke, aku pimpin ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Wulan dan Kak Amel untuk kesempatannya. Ya, sama-sama dokter.
Sebelum kita tutup, Bu Wulan, boleh aku minta sepatah dua kata nih sama Kamel juga untuk para sahabat Permata. Silakan Bu Wulan. Ya, intinya dari yang kita bahas di hari ini ya, bahwa pola makan yang sehat itu harus kita lakukan pada saat kita berpuasa maupun lebaran, yang tujuannya supaya saluran cerna kita juga tetap sehat, kita bisa tetap bugar dan fit, bisa beraktivitas selama puasa Ramadan maupun nanti setelah lebaran. Itu saja dari saya. Silakan Kamel, sepatah dua kata sebelum beraktivitas lagi kembali seperti biasa. Baik, untuk pola makan selama berpuasa, yang paling penting prinsipnya itu adalah cukup cairan dan juga serat yang cukup. Dan selain makanan yang dijaga, kita juga harus berolahraga sebelum buka puasa agar menjaga berat badan kita selalu ideal, karena biasanya ketika kita berpuasa lumayan terjadi peningkatan berat badan pada saat kita berpuasa. Seperti itu, Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Amel dan Bu Wulan sekali lagi untuk waktunya membawakan materi yang sangat-sangat ciamik nih. Saya juga jadi mendapatkan tips-tips tambahan ya untuk memenuhi kebutuhan gizi. Terima kasih sekali lagi. Kalau misalkan Bu Wulan dan Kak Amel ingin beraktivitas kembali seperti biasa, saya persilakan. Terima kasih. Oke, untuk para peserta webinar, jangan dulu hengkang dari Zoom kita, karena masih ada pengumuman pemenang ya. Mungkin boleh dibantu oleh operator. Jangan lupa nih untuk para peserta webinar, untuk mengisi link feedback, karena untuk mendapatkan hadiah giveaway-nya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, syarat mengklaim giveaway-nya itu harus memfollow dulu akun Instagram kita, dan juga di-share pengalamannya. Kemudian jangan lupa mengisi link absensinya. Operator boleh minta tolong dibantu untuk spinnernya. Ada 3 orang pemenang. Oke, pemenang pertama Iswati. Iswati ya? Oke, Iswati, ya, selamat sudah mendapatkan. Oke, Iswati, selamat sudah mendapatkan hadiah GoPay sebesar 100.000. Nanti syarat untuk mengklaim giveaway-nya seperti yang saya jelaskan di awal ya. Yang kedua, Enggar. Selamat sudah mendapatkan hadiah GoPay sebesar 100.000. Untuk syarat giveaway-nya di chat ke Instagram kita @rsmatadepok atau rsmatabekasi. Yang terakhir, pemenang ketiga, Elta. Elta atau Elita nih? Kayaknya Elita deh maksudnya ya. Oke, selamat kepada Iswati. Selamat kepada Iswati, Elita, dan juga tadi siapa terakhir tuh? Iswati, Elita, dan siapa tadi operator yang terakhir, yang kedua? Yang kedua Enggar, Dok. Oke, sama Enggar. Sama sudah mendapatkan hadiah giveaway. Jadi untuk syarat mengklaim giveaway-nya di follow dulu Instagram kita RS Mata Depok, RS Mata Bekasi, dan juga RS Mata Delima Serpong, serta share ke Instagram di tag ketiga rumah sakitnya, kemudian chat ke Instagram RS Mata Depok atau RS Mata Bekasi untuk identitas dan juga nomor teleponnya, dan juga jangan lupa mengisi link feedback kita.